Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, untuk kalian setuju, ya, kita akan bahas tentang tafsir surah An-Nas. Ya, ini pelajaran yang terakhir dari modulnya. Pembelajaran terakhir di modulnya. Diperhatikan, ya, semua kita sudah menghafal surah An-Nas, ya. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, ini surah An-Nas, ya. Apa sih artinya surah An-Nas? Ya, diambil dari kata An-Nas, yaitu manusia, ya. An-Nas artinya manusia. Ya, apa sih terjemahannya? Yang pertama kita lihat di sini. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, qul artinya katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan. Rabbin nas, Tuhan siapa? Yang melihara dan menguasai. Siapa yang dikuasai? Manusia. Ya. A'udzu, saya berlindung, birabbin nas, dengan Tuhannya para manusia. Apa Rabbi itu artinya? Yang melihara dan menguasai. Itu artinya Rabb. Ya. Rabb itu artinya melihara dan menguasai. Siapa yang dikuasai? Manusia. Masya Allah, ya. Ini maksudnya apa? Allah menguasai semua anggota badan manusia. Dari hatinya, yang terutama hatinya manusia, akalnya. Ya, Allah yang menggenggam hati-hati kita. Sampai nyawa kita pun Allah yang menggenggam. Allah yang berhak atas semuanya itu. Ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari mana? Nah, kita lihat di sini. Malikin nas, yaitu raja manusia. Rajanya Malik artinya raja. Makanya Malik Salman, yaitu orang Saudi bilangnya Malik Salman. Rajanya Salman. Raja Salman, ya. Insyaallah, raja manusia. Malikin nas, rajanya semua manusia. Ilahin nas, ilah artinya sesembahan. Ilah artinya sesembahan. Sembahan siapa? An-nas, yaitu manusia, ya. Min syarril waswasil khannas, min dari syarr, itu kejahatan, bisikan. Syarril wa min syarril waswasil khannas, jadi itu bisikan syaitan yang bersembunyi, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Alladzi, yang, ya, ingat, alladzi yang yuwaswisu yaitu membisikkan kejahatan di hati-hati manusia. Di hati-hati manusia itu dibisikkan kejahatan. Kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, ya, ke dalam dada manusia. Sudurin nas, sudur artinya dada, an-nas manusia. Sekarang yang bisikin itu siapa sih? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Masyaallah. Nah, kita lihat di sini tafsirnya, ya. Ya. Ar-Rabb itu artinya apa? Dalam kata Rabbin nas, Tuhan manusia, bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Rabb artinya Allah, kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pencipta, Maha mencipta semuanya. Dari tidak ada menjadi ada. Ya, dari tidak ada menjadi ada. Pengatur dan memberi rizki, itu artinya Rabb. Yang mengatur dan memberi rizki semuanya, yang mengatur semua alam ini. Ya, dari 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semua alam semesta yang ada di sini, ya, selain bumi. Ya. Allah mengatur semuanya. Dan memberi rezeki semua makhluk, dari semut ataupun kuman sekecil apapun dia, sampai sebesar apapun dia, dari sampai malaikat pun Allah yang berikan dia rezeki, ya.
seluruh umat manusia. Yang dikhususkan di sini seluruh umat manusia. Semuanya Allah sudah tanggung semua rezeki kita. Ya, si A, si fulan, rezekinya sekian selama dia hidup. Ada anak yang baru lahir, cuma bernafas satu kali, sudah lahir nafas baru satu kali, nafasnya itu rezekinya. Cuma sekali nafasan yang menghirup udara segar di bumi ini, kemudian dia meninggal, nah itu rezekinya. Ya, Allah yang sudah mengaturnya. Nah, orang tua pun, dia orang gila pun, itu rezekinya. Walaupun dia gila, Allah berikan dia rezeki. Tetap dia mencari makanan di sepas sampah mungkin. Ya, kita juga mencari rezeki. Ya, rezeki yang terdekat dalam diri kita adalah ini, angin ini, udara ini. Ini yang kita hidup sehari-hari. Allah memberikan kita udara, bisa bernapas. Ini adalah rezeki yang harus disyukuri. Ya, ini kalau kita cakup semua An-Nas ini, tafsir surah An-Nas ini, Masya Allah, ada suatu kajian bisa 2 jam 3 jam ya, kalau dikaji ya sama ustadz-ustadz yang yang berkompeni dalam ini, ilmu ini, apa namanya, surah An-Nas ini ya, orang yang paham tentang ini. Kita lanjutkan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Rabb atau Tuhannya manusia. Ya. Allah SWT bukan Tuhannya manusia saja, tapi Tuhannya seluruh makhluk ada di semesta ini. Namun juga seluruh alam semesta ini beserta isinya, Masya Allah ya. Kemudian pengkhususan penyebutan Rabb manusia ini di sini adalah untuk menyesuaikan dengan pembicaraan. Ya, dikhususkan pembicaraannya apa, tentang surah An-Nas. Maka dikhususkan pembahasan pada kali ini di surah An-Nas ini adalah tentang manusia. Ya, dari seluk-seluk beluknya manusia, dia dari lahir sampai dia meninggal, rezekinya semuanya Allah sudah bahas di surah An-Nas. Ya, kemudian di dalamnya juga menauhidkan Allah pada hal tersebut yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Ilahin nas, rububiyah ya, seorang yang memiliki keyakinan bahwa wali-wali tertentu dapat mengabulkan permohonan berupa harta, jodoh atau anak, maka dia telah menyekutukan Allah dalam rububiyahnya. Ya, kita patut untuk meminta kepada Allah, bukan meminta kepada kuburan atau wali-wali. Ya, wali-wali mungkin kita menganggap dia wali, ada sampai sekarang kita lihat di viral ya, sampai sekarang kalau kita buka internet ataupun di sosial media, banyak orang yang gila dikatakan wali. Orang yang gila dikatakan wali. Sudah merokok, pakaiannya compang-camping ya. Ya. Terus nggak pernah sholat apalagi ya. Padahal kita disuruh gitu sholat, sedikit kita disuruh untuk bersih, tapi orangnya jelek, kotor, tapi dikatakan wali. Ini kalau kita sudah yakin kalau itu wali, maka ini termasuk syirik ya, menyekutukan Allah. Seharusnya kita harus tetap, walaupun dia itu ulama ya berkeilmuannya lumayan besar ya, dia itu alim ya, soleh misalkan, juga ibadahnya bagus, kita tetap untuk minta kepada Allah, bukan kepada dia. Hatta Rasulullah SAW pun gak mau mengatakan dirinya mintalah kepada aku, bukan, tapi tetap Rasulullah untuk menyuruh minta kepada Allah. Apapun yang kita minta Allah, yang kita adukan permohonan kita ya. Nah, ini kita lanjutkan ya. Kemudian tafsirnya di sini juga, Al-Malik artinya adalah salah satu dari Asmaul Husna yang bermakna pemilik kerajaan yang sempurna ya. Makanya Malik, raja itu mempunyai kerajaan ya. Kerajaannya Allah apa ya, semuanya ini kerajaannya Allah. Di langit itu Allah yang punya kerajaan ya. Maka dia bilang ya, di atas langit ada langit ya, benar, di atas langit adanya langit. Makanya langit itu ada 7 lapis. Nah, langit 1, kedua, langitnya bumi, kita lihat yang biru ini. Kemudian ada langit, jaraknya antara langit dan satunya langitnya, yaitu antara seperti bumi ini ke langit yang ke dunia, seperti itu jaraknya, sampai 7 lapis langit. Kemudian Allah di atas langit ya, ke-7, atas aras ya, bermakna memiliki kerajaan yang sempurna dan kekuasaan yang mutlak ya. Mutlak maksudnya apa? Ini kerajaannya Allah, semuanya ini kerajaannya Allah, Allah yang menguasainya. Sedangkan penyebutan kata ilahin nas ya, ilahin nas di dalam surah An-Nas itu sembahan manusia
Ini adalah di sini adalah untuk menegaskan Allah adalah yang seharusnya disembah oleh manusia dengan berbagai macam peribadatan. Semua ibadah, semua yang harus kita lakukan, ibadah dari haji, sholat, semuanya, doa pun itu pun ibadah. Ucapan pun ibadah kalau kita berbuat baik, berzikir dan ucapan kita. Semuanya kita tuju hanya milik Allah. Kita tuju untuk berzikir hanya kepada Allah. Itu. Semuanya ilahin nas. Rabbnya semesta alam. Rabbnya Allah ya. Rabbnya manusia, maafan ya. Sembahan manusia. Ilah artinya sesembahan manusia. Hanya kepada Allah tempat kita beribadah ya. Ini dikhususkan untuk manusia ya. Ya, kita lanjutkan. Sedangkan ibadah itu ada dua jenis, yaitu zahir dan batin. Ya, kita lihat di sini yang zahir misalnya adalah salat, duha, zakat, puasa, haji, nazar, menyembelih kurban dan lain sebagainya. Itu semuanya zahir, kelihatan. Ibadahnya kelihatan. Adapun yang batin yaitu yang tidak kelihatan, sedangkan ini terletaknya di dalam hati. Terletaknya di dalam hati. Amalan hati maksudnya. Ya, kita berniat mau salat, ya niat itu apa? Di dalam hati. Bukan dilafaz. Kalau sudah dilafazkan berarti zahir. Tapi di sini disebutkan batin, berarti dalam hati. Ya. Niat di dalam hati. Seperti khusyuk, raja, kita khusyuk itu adalah batin ya, amalan batin. Kemudian raja, pengharapan raja itu ya, terhadap terpenuhinya kebutuhan, itu raja. Kita berharap kepada Allah supaya kebutuhan kita selama 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kita berharap hanya kepada Allah kebutuhan kita hidup dunia ini. Hanya Allah tapi kita berharap. Khauf, rasa takut kepada Allah ya. Ya, takut yang disertai pengagungan. Ya Allah, Masya Allah. Kita takut. Gini, seperti ini Kak. Kita takut berbuat maksiat misalkan. Dengan rasa disertai dengan pengagungan. Maksud pengagungan apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa sih artinya Maha Besar? Memang Allah itu besar. Tidak ada tandingan. Allahu Akbar. Allah itu besar. Kita takut dengan nerakanya. Allah menguasai neraka. Allah punya neraka dan surga. Kita takut masuk ke dalam surga. Kita takut masuk ke dalam neraka. Ya. Kemudian kita berharap kita masuk ke dalam surganya Allah, karena Allah yang memegang segalanya, mengatur semuanya, memiliki semuanya ini. Seperti kita juga, Allah yang memiliki kita. Ya, Allah berhak terhadap diri kita ini. Ya. Kemudian cinta dan lain sebagainya. Ya, ini adalah batin, amalan batin ya. Ibadah batin ya. Kemudian barang siapa yang meniatkan salah satu dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Nah, ini kita lihat di sini. Siapa yang sujud kepada kuburan, nabi dan para wali atau yang lainnya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Siapa yang tawakalnya kepada jimat, maka dia telah syirik. Nah, banyak orang memiliki jimat dia. Nah, ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, kemudian setan, jin, manusia. Di kalangan masyarakat ada yang menganggap bahwa setan, jin, dan iblis adalah jenis makhluk tersendiri. Ya, maka ayat terakhir dari surat ini membantah anggapan yang salah tersebut. Itu salah semuanya. Ya, apa salahnya di sini menganggap jin dan iblis adalah jenis makhluk tersendiri? Beda-beda, ada jin beda, iblis beda, itu ada yang menganggap seperti itu. Di sini disanggah. Sungguhnya makhluk yang mendapatkan beban syariat ada dua. Maksudnya yang mukallaf, yang dikenai beban untuk beribadah. Hanya dua, yaitu jin dan manusia. Ya, ini dikatakan iblis merupakan bangsa jin berdasarkan firman Allah. Nah, sekarang kita bahas iblis itu merupakan bangsa jin, termasuk dari jin iblis itu. Ya. Dari firman Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Ya, itu kami mengatakan kepada lil malaikah, kepada malaikat, usjudu li Adam, bersujudlah kepada Adam. Fasajadu, mereka semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Nah, dikatakan malaikah ini termasuk jin. Jin itu termasuk malaikat dulu. Ya, tapi salah satu di kalangan jin, yaitu iblis, tidak mau sujud kepada Adam.
kana minal jin. Nah, iblis itu termasuk jin. Nah, kana minal jin. Ya. Iblis itu termasuk kalangan jin. Dia yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam ataupun malaikat yang lain yang terbuat dari nur, itu sujud kepada Nabi Adam. Dikatakan waktu di surga, ya, jin itu termasuk kalangan malaikat. Nah, ini dia nggak mau sujud. Ini dia. Surah Al-Kahfi bisa dilihat. Kemudian, sedangkan syaitan adalah sejahat-jahat makhluk. Ini kita lihat, syaitan adalah sejahat-jahat makhluk dari kalangan jin dan manusia yang mengasung sebagian kepada yang lain ke neraka. Ya, syaitan itu adalah makhluk sejahat makhluk dari kalangan jin. Ya, syaitan itu ya makhluk dari kalangan jin yang sangat jahat. Dalilnya apa? Keterangannya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrafal qawli ghurura. Di surah Al-An'am 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Ya, setiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya nabi? Nabi itu kan manusia, ya. Ya. Itu syaitan, manusia dan jin. Dari golongan syaitan, manusia dan jin. Sebagaimana mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Ya, kamu coba sama sentuh dia. Misalkan ya, seharusnya kita nggak sentuh orangnya. Misalkan, kamu coba minum dulu ini, nanti stresmu hilang. Ya, itu disuruh untuk minum khamar untuk bermaksiat. Misalkan, ya, banyak cerita yang awalnya soleh, orang ahli ibadah, digoda oleh syaitan, maka dia tergoda menjadi melakukan kemaksiatan. Ya, nah juga manusia, ya itu pembahasan kali ini. Bisa kalian baca modulnya juga di tafsir surah An-Nas di bab terakhir, ya, untuk semester ini. Untuk tugasnya tidak ada, kalian pelajari saja tugasnya. Terima kasih, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.